Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rizky dari kelas manajemen 21 MBI NPM 21411150 S1 manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah dasar sistem telekomunikasi dengan dosen pengampunya Bapak Hernando Rizky Dalimunte MT. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar sistem telekomunikasi. Kemudian definisi sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat atau dirancang untuk menyampaikan informasi dari lokasi yang satu ke lokasi lainnya, atau dari individu ke individu, atau dari individu ke kelompok. Sistem komunikasi ini dapat mengirimkan informasi berupa bentuk teks, grafik, suara, atau tampilan video. Dengan kemajuan teknologi, sistem komunikasi yang digunakan oleh banyak orang sangatlah beragam dan dapat melibatkan berbagai jenis alat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya konsep sistem telepon. Jaringan telepon sering juga disebut dengan PSTN atau Public Switch Telephone Network. Kemudian perangkat telepon, kemudian kantor pusat yaitu CO. Kantor pusat adalah suatu istilah untuk menggambarkan pusat jaringan telepon dalam suatu kota. Tugasnya menyediakan daya untuk telepon, merouting panggilan, merekam tagihan telepon, dan sebagainya. Kemudian S1 itu tautan kabel antara CO ke CO lainnya. Kemudian selanjutnya lingkaran lokal, yaitu beberapa kabel telepon yang terhubung antara kantor pusat dan pesawat telepon rumah kantor. Kemudian switch, yaitu perangkat yang merautekan komunikasi ke bagian tempat yang lain. Seperti pada awalnya, saklar terbuat dari banyak saklar mekanis. Kemudian saat ini sebagian besar saklar adalah elektronis, bahkan digital. Kemudian selanjutnya itu saklar digital lebih andal dan menawarkan banyak keuntungan. Kemudian jaringan distribusi, yaitu ada MDF dan rumah kabel. Selanjutnya terminal telepon dasar. Telepon dasar itu dapat dibuat hanya dengan menggunakan 4 unit. Yang pertama ada bel, kemudian saklar, kemudian papan tombol, dan sirkuit pidato. Papan tombol modern itu menggunakan panggilan 2 nada. Sirkuit ucapan menyesuaikan tingkat suara dan mengisolasi mikrofon dan speaker. Kemudian selanjutnya itu sistem telepon kabel dan nirkabel, yaitu ada sistem telepon analog, sistem telepon digital, dan sistem telepon seluler. Sistem telepon analog adalah sistem telepon pertama yang didirikan di seluruh dunia. Saat ini sistem telepon di banyak negara masih sepenuhnya analog. Namun seiring berjalannya waktu, sistem ini akan menjadi mubazir karena dunia beralih ke telepon digital. Komponen-komponennya itu antara lain mikrofon, penerima, sistem transmisi, sistem peralihan, dan persinyalan. Berikut adalah gambar dari komponen sistem telepon tersebut. Terus selanjutnya peran. Mikrofon mengubah getaran di udara menjadi sinyal listrik. Penerima mengubah sinyal listrik yang diterima menjadi gelombang suara, misalnya loudspeaker. Kemudian sistem transmisi menyampaikan informasi yang mewakili sinyal audio dari mikrofon ke penerima. Kemudian selanjutnya sistem persinyalan dan peralihan menentukan dan membuat hubungan yang tepat antar bagian sistem transmisi untuk menciptakan jalur dari pemancar ke penerima. Kemudian selanjutnya sistem telepon digital. Meskipun uraian sistem telepon analog memberikan gambar akurat tentang prinsip-prinsip sistem telepon saat ini, faktanya sebagian besar panggilan telepon saat ini sebenarnya adalah panggilan telepon digital. Dalam sistem telepon digital, kedua ujung panggilannya analog dan bagian tengahnya digital. Konversi dari analog ke digital A atau D dan kembali ke analog D atau A dibuat sedemikian rupa sehingga mustahil bagi telinga manusia untuk menentukan adanya konversi sama sekali. Meskipun sistem telepon analog secara bertahap diubah menjadi digital, input dan output dari sistem tersebut masih tetap analog karena kegunaan akhirnya hanya untuk manusia yang mampu mengolah informasi analog. Kemudian lanjutnya saat ini sebagian besar panggilan telepon adalah analog dari telepon dari rumah ke kantor switching pertama.
sehingga konversi A atau D dan D atau A dilakukan di kantor ini. Di masa depan, ketika sistem telepon menjadi digital, konversi dari A atau D dan D atau A ini akan dilakukan dengan perangkat telepon di rumah. Proses konversi A atau D telah dijelaskan pada kuliah sebelumnya, yaitu sinyal suara bentuk gelombang analog diambil sampelnya pada frekuensi sampling dan diakuntisasi ke sejumlah level. Nilai-nilai ini kemudian diberi kode biner untuk menyelesaikan proses konversi dari analog ke digital. Proses D atau A juga dijelaskan secara singkat. Bit-bit tersebut didekodekan ke dalam nilai transkuantisasinya dan diperoleh bentuk gelombang yang mirip dengan bentuk gelombang. Misalnya untuk suara, ingat bahwa frekuensi sampling standar adalah 8000 Hz. Jumlah standar tingkat kuantisasi untuk sinyal audio adalah 256, yaitu membutuhkan 8 bit. Jadi bitrate untuk panggilan telepon digital adalah 8000 kali 8 sama dengan 64000 bits per second atau 64 kbps. Ini adalah bitrate yang akan mencapai kantor pusat jika konversi A atau D dilakukan di dalam telepon di rumah. Karena banyak panggilan yang tiba di kantor pusat, semuanya dapat digabungkan dan dialihkan ke pusat lain untuk dialihkan ke tujuan. Kemudian menggabungkan banyak saluran dan mengirimkan secara bersamaan melalui satu saluran transmisi disebut multiplex. Kemudian salah satu keuntungan transmisi digital adalah setelah digitalisasi semua jenis informasi berbentuk bit, sehingga sistem tunggal seperti sistem telepon dapat digunakan untuk membawa panggilan telepon, data internet atau data lainnya pada bit yang sesuai kecepatan. Kemudian selanjutnya sistem telepon seluler. Sistem telepon seluler berbeda dengan sistem sebelumnya yang telah kita bahas karena media transmisi utama adalah udara bukan kabel antara bergerak dan stasiun pangkalan seperti pada sistem telepon analog dan digital. Dalam sistem seluler, sinyal dari unit bergerak ke A stasiun pangkalan ditularkan oleh gelombang radio melalui udara bukan melalui kabel logam. Namun sinyal dari stasiun pangkalan dikirim ke pusat peralihan bergerak dan mungkin ke kantor pusat telepon melalui kabel listrik yang kemudian dialihkan ke tujuan yang sesuai. Itu adalah di stasiun pangkalan mengubah gelombang radio menjadi sinyal listrik dan sirkuit di stasiun pangkalan mengirim sinyal ke pusat peralihan seluler yang sesuai. Kemudian selanjutnya itu adalah gambar dari konsep seluler yaitu stasiun pangkalan. Contoh sistem telepon seluler yaitu ada telepon center office, bill house dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sistem telepon seluler? Daerah kota atau bagian kota dibagi menjadi beberapa sel, biasanya berukuran 2 hingga 10 mil, namun bisa lebih kecil untuk daerah yang lebih ramai, dan stasiun pangkalan ditempatkan di dalam setiap sel. Jika pengguna ponsel berada dalam sel tertentu, panggilan ditangani oleh stasiun pangkalan terkait dalam sel tersebut. Stasiun pangkalan mengirimkan sinyal ke pusat peralihan seluler, juga disebut MTSO, yang mengalihkan sinyal ke stasiun pangkalan lain atau ke Public Switch Telephone Network atau PSTN. Tergantung pada tujuan panggilan, apakah unit seluler lain atau telepon biasa. Saat pengguna berpindah dari satu sel ke sel lainnya, panggilan tersebut diserahkan ke stasiun pangkalan sel lainnya, ini disebut lepaskan. Kemudian serah terima ini mudah-mudahan transparan bagi pengguna. Kemudian sebenarnya bagaimana sistem telepon seluler yang dapat dilihat pada gambar ini, yaitu MTSO, telepon genggam pindah kantor, kemudian PSTN, beralih publik telepon jaringan. Kemudian unit bergerak dan stasiun pangkalan dalam sel berkomunikasi pada frekuensi tertentu. Sinyal dari unit ini bergerak tiba di antena stasiun pangkalan dan diubah menjadi sinyal listrik. Seperti gambar tersebut yaitu antena 3 sektor. Nah, setengah RDSL ditutupi oleh setiap sektor 1 epsilon antena. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.